Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran PPKN di bab 2. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas subbab yang ke-B, yaitu pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pertemuan kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Baiklah, Ibu buka peta konsep. Kalian siapkan buku paket terlebih dahulu dan buka halaman 39. Jadi, yang pertama, pada hakikatnya pokok pikiran itu menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menggambarkan suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selain itu hakikat pokok pikiran yang kedua itu adalah mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Itu ya, mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan hukum tidak tertulis itu adalah konvensi. Konvensi itu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan pemerintahan meskipun tidak tertulis. Tuh. Kita lanjutkan. Di dalam subbab kedua ini kita bahas tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu mengandung 4 pokok pikiran. Kita bahas satu persatu. Pokok pikiran pertama. Dalam pokok pikiran pertama itu berisi tentang aliran persatuan. Maksudnya mengatasi paham golongan dan paham individu. Di sini kalian lihat di buku paket kalian. Apa yang dimaksud dengan mengatasi paham golongan dan paham individu. Pokok pikiran kedua yaitu berisi tentang tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia itu bisa dilihat di halaman 40. Kemudian mengandung kausa finalis yaitu sebab tujuan. Yang dimaksud dengan tujuan itu yaitu memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Ini kalian lihat di buku paket kalian masing-masing untuk penjabaran lebih lanjut. Kemudian pokok pikiran yang ketiga mengandung konsekuensi logis. Di sini maksudnya konsekuensi logis adalah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kemudian mencantumkan sifat masyarakat Indonesia yaitu asas musyawarah dan mufakat. Kemudian mencantumkan dasar politik negara Indonesia. Pokok pikiran yang keempat, kewajiban pemerintah atau penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Kemudian di dalam pokok pikiran yang keempat ini mengandung pengertian takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, serta dengan menjunjung tinggi harkat martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Arti penting pokok pikiran yang pertama adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Pancaran dari nilai-nilai Pancasila, pokok pikiran pertama tentang persatuan, pokok pikiran kedua tentang keadilan sosial, pokok pikiran ketiga tentang kedaulatan rakyat,
pokok pikiran keempat tentang ketuhanan yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti pancaran dari nilai-nilai Pancasila 3, 5, 4, 1, dan 2. Singkatnya kalau menghafalkan seperti itu. Kemudian arti penting yang lain sebagai sumber hukum tertinggi. Yang dikatakan sebagai sumber hukum tertinggi di sini bahwa dijabarkan pada peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang disebut dengan tertulis. Kemudian baik peraturan perundang-undangan yang tertulis maupun tidak tertulis. Tadi yang tertulis itu adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara, sedangkan yang tidak tertulis itu adalah konvensi atau aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan pemerintahan meskipun tidak tertulis. Contohnya di sini adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu termasuk konvensi atau menerima tamu negara dengan menggelar karpet merah. Jadi aturan harus karpet merah nggak ada yang secara tertulis, tapi sudah menjadi kebiasaan untuk tamu negara menggunakan karpet merah gitu. Nah, kita lanjutkan lagi sebagai pengembangan materi yang harus kalian pahami di dalam pokok pikiran pertama, pembukaan ini kalian baca ya. Nah, di sini pembukaan UUD NRI itu adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini gambarannya sama dengan sila ketiga. Pokok pikiran kedua, pembukaan itu negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sama dengan gambaran sila ke-5. Pokok pikiran ketiga, pembukaan UUD NRI tahun 45 adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Ini sesuai dengan nilai Pancasila ke-4. Sedangkan pokok pikiran keempat dikatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah sesuai dengan Pancasila sila ke-1 dan ke-2. Jadi 3, 5, 4, 1, dan 2 gitu cara pembahasannya. Lanjut, pokok pikiran keempat, mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Yang tertulis itu Undang-Undang Dasar, sedangkan yang tidak tertulis itu adalah konvensi. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan 45 merupakan penjelasan dari inti alinea keempat pembukaan UUD NRI 45. Ya betul ya, agar tujuan negara terwujud dalam pelaksanaannya, negara harus didasarkan pada suatu dasar politik negara, yaitu negara persatuan republik yang berkedaulatan. Berarti dasar politik kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik atau respublika dari yang artinya adalah pemerintahan rakyat. Alhamdulillah, materi subbab sudah selesai. Sampai jumpa lagi pada pertemuan ketiga di subbab C. Kerjakan tugas dengan disiplin dan benar. Jangan lupa kerjakan sholat 5 waktu dengan tertib agar terjaga dunia dan akhiratmu. Hati-hati, untuk ini kalian catat peta konsepnya. Nanti di akhir pertemuan bab 2 ini akan jadikan tugas yang harus kalian kumpulkan di sekolah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.